Tempat selanjutnya yang akan saya kunjungi adalah Topkapi Palace. Di Topkapi Palace inilah di dalamnya berisi peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Yang paling terkenal adalah pedang Rasulullah ketika berperang. Dan di kompleks Sultan Ahmed inilah tidak hanya ada Topkapi Saraya, tetapi juga ada Hagia Sophia dan juga Sultan Ahmed Jami atau The Blue Mosque. Topkapi adalah saksi dari kejayaan Utsmaniyah. Selama 400 tahun lamanya, Kekaisaran Utsmaniyah menunjukkan kegagahannya di balik pintu istana ini. Sekitar 30 sultan pernah berkuasa di balik istana ini. Namun kini, istana Topkapi tinggallah sejarah dan pemerintah menjadikannya museum. Mulai dari kediaman, bidang seni hingga pendidikan, tujuan istana ini dibangun. Inilah museum pertama di Turki yang dibuka sejak tahun 1924. Ketika pada tahun 1453 Sultan Mehmed II menaklukkan kota Konstantinopel dan merubah nama menjadi Istanbul, istana Topkapi ini didirikan pada tahun 1460. Dan selesai 18 tahun kemudian di tahun 1478. Selama 400 tahun Kekaisaran Ottoman, sejak Sultan Mehmed II hingga Abdul Majid, istana Topkapi ini digunakan sebagai tempat tinggal kerajaan. Luasnya kurang lebih 700.000 meter persegi dan tempat ini sangat-sangat cantik sekali karena lokasinya berada di persimpangan antara Golden Horn dan juga Bosphorus Strait. Dan di dalam wilayah garden ini terdapat sebuah gereja yang sebelumnya pernah digunakan oleh Kekaisaran Bizantium bernama Saint Irene. Untuk masuk ke wilayah Topkapi Palace ini, gue punya Musée Card, kartu khusus masuk museum di seluruh wilayah Turki yang bisa kita gunakan selama 1 tahun. Jika kalian turis, akan dikenakan peraturan khusus untuk biaya masuknya. Ruang ini disebut Divane Humayun. Dahulu Sultan menggunakan kamar dewan kekaisaran ini untuk membahas masalah kenegaraan. Di sebelah ruangan ini terdapat koleksi arloji istana. Kompleks Topkapi Saraya atau Topkapi Palace ini sangatlah luas dan di dalamnya berisi tentang ruang pertemuan para sultan terdahulu. Ada juga pedang-pedang yang beliau gunakan untuk berperang. Dan kalau di dalam gedung ini yang ada di belakang saya, ini adalah tempat untuk menyimpan pedang Rasulullah SAW. Tapi sayangnya saya tidak bisa membuat video di dalam, jadi kita hanya bisa keliling tamannya aja. Di istana Topkapi inilah pemandangannya Golden Horn dan Bosphorus Strait atau Selat Bosphorus merupakan pertemuan atau peninsula yang sangat strategis pada Kekaisaran Ottoman. Oleh sebab itu, karena daerahnya yang strategis, maka kawasan Kekaisaran Bizantium ini dulunya menjadi salah satu kawasan incaran dari Kekaisaran Ottoman. Hingga di tahun 1453,
Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan wilayah ini. Sekarang saya berdiri di benua Eropa. Di sana juga bagian dari benua Eropa. Dan kalau misalnya kita lihat, ada di seberang sana itu adalah benua Asia. Jadi begitu strategisnya sehingga pada zaman Kekaisaran Ottoman mereka sangat punya daerah yang sangat berharga. Indah ya pemandangannya ya. Ketika di Istanbul, spot ini wajib kalian kunjungi, berfoto di tempat favorit sultan, hingga melihat ornamen-ornamen peninggalan kaisar. Pada beberapa ruang dinding istana, terdapat mosaik khas Turki yang disusun dengan tangan. Pada masa itu, belum ada alat canggih yang bisa digunakan untuk membuat ini. Di beberapa sudut dinding terdapat kaligrafi sebagai lambang kejayaan Islam di masa lalu, serta furniture yang masih terjaga keasliannya hingga saat ini. Di halaman istana terdapat harem, sebuah ruang khusus sultan, namun tempat ini sedang ditutup saat gue datang ke sana. Sultan diizinkan memiliki 4 istri dalam hukum Islam. Walidah Sultan adalah istri yang mampu menguasai harem. Ucapannya sangat berpengaruh dan seringkali memberi masukan soal kenegaraan. Terdapat ratusan ruang di dalam kompleks istana ini. Semua memiliki fungsinya masing-masing. Bahkan, air mancur istana pun punya peran sebagai hiasan untuk mengeluarkan suara gemericik air agar orang-orang tidak bisa mendengarkan pembicaraan rahasia penting sang sultan. Butuh waktu sekitar 3 jam untuk melihat seluruh ruang di istana ini. Pastikan kamu datang sejak pagi hari, karena semakin siang, istana ini akan dipadati rombongan turis mancanegara. Tak hanya koleksi pribadi milik istana, di sebuah ruang khusus tersimpan guci-guci berharga peninggalan sultan, serta hadiah dari beberapa negara sahabat. Alat makan sultan pun masih tersimpan rapi di ruang khusus ini loh. Keramik dan guci koleksi istana ini tersimpan di ruang kaca, sehingga tidak ada yang dapat menyentuhnya. Setiap koleksi berharga ini memiliki keterangan dari mana asalnya, pada masa kekaisaran siapa, dan apa fungsinya. Gue menghabiskan waktu lebih dari 1 jam untuk melihat koleksi istana ini. Takjub sekali dengan kecantikan rupa guci-guci ini. Selanjutnya kita ke Masjid Biru Sultan Ahmed. Ini adalah masjid terbesar di era Kekaisaran Utsmaniyah. Yang menjadi ciri khas masjid ini adalah menara yang berjumlah 6 buah. The Blue Mosque atau Sultan Ahmed Jami adalah masjid yang didirikan sejak tahun 1609 hingga 1616 pada masa pemerintahan Sultan Ahmed pertama. Di kompleks Sultan Ahmed ini banyak sekali pohon-pohon tua yang sudah bernilai 600 tahun lebih. Dan di Sultan Ahmed Jami ini pula terdapat makam dari Sultan Ahmed pertama. Masjid Sultan Ahmed ini memiliki 6 pilar. Dan sebenarnya ada kisah tersendiri kenapa dibangun 6 pilar oleh arsiteknya.
Jadi pada saat pembangunan masjid tersebut, sebenarnya sang sultan sudah memerintahkan kepada arsiteknya untuk membangun menara dari alten atau emas, tetapi sang arsitek salah mendengar. Bukannya dibangun dari alten, tetapi beliau membangun alte atau 6 menara. Jadilah Masjid Sultan Ahmed ini terdapat 6 menara hingga sekarang. Dan di dalamnya terdapat beberapa ukiran yang terbuat dari tangan dan lukisan. Kemudian juga disusun 22.000 keramik dan 260 jendela. Disinilah Sultan Ahmed pertama dan keturunannya bersemayam. Semua berjumlah 36 makam. Sultan Ahmed pertama merupakan sultan ke-14 di era Kekaisaran Ottoman. Beliau adalah putra dari Sultan Mehmed III. Putranya, Sultan Osman II sebagai Sultan ke-16 juga dimakamkan di tempat ini, diikuti oleh Sultan ke-17, Sultan Murad keempat. Istanbul di malam hari semakin menampakkan keindahannya. Jembatan Bosforus di malam hari bisa kita nikmati dari kejauhan. Selama di Istanbul, gue pun mengunjungi masjid yang tak kalah besar dan baru saja dibuka. Namanya Çamlıca Cami. Lokasinya di atas Bukit Çamlıca. Masjid ini dapat menampung 63.000 jamaah. Pemandangannya mengarah langsung ke Selat Bosporus. Dari atas bukit ini, kita bisa melihat indahnya kota Istanbul dari dua benua di waktu yang sama. Jika datang sendiri, masjid ini bisa diakses dengan bus atau ferry boat dari arah Üsküdar. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube channel ini.